Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas sektor konstruksi yang hari Jumat kemarin bisa bangkit kembali. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipostnya pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham UMVR. Saham UMVR hari Jumat kemarin ditutup turun 3% ke harga 4.850. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya UMVR sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi keesokan harinya, UMVR mulai turun mengetes garis EMA 150 ini dan ternyata gagal bertahan. Jadi saat ini garis EMA 150 bisa kita lihat berada di sekitar harga 5.150. Dan saat ini UMVR juga setelah turun di bawah angka psikologisnya di angka 5.000. Jadi saat ini secara tren UMVR belum uptrend karena belum berhasil break dari garis EMA 150. Dan saat ini sudah turun di bawah harga 5.000, berpotensi untuk balik turun mengetes garis EMA 50. Dan penurunan satu minggu terakhir ini, hari Jumat kemarin baru keluar berita bahwa laba bersih UMVR turun 19% di kuartal ketiga. Jadi ini memang merupakan sentimen negatif bahwa laporan keuangan UMVR masih belum bagus. Selain itu, jika kita lihat berita ini, Sekuritas Mirai Asia juga merekomendasikan untuk sell saham UMVR. Jadi ini menambah panic selling untuk trader maupun investor. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 3% ini disertai distribusi. Dan dari data pergerakan asing, teman-teman sudah bisa lihat. Pada saat UMVR bergerak naik, asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan pada saat tanggal 15, asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi saat ini asing sudah mulai take profit. Dan setelahnya, dari tanggal 18 sampai tanggal 22 pun asing terus keluar. Jadi dari data yang kita dapat, bisa kita lihat mungkin asing sudah tahu duluan tentang laporan keuangan UMVR yang jelek. Jadi mereka ambil kesempatannya untuk take profit dulu. Jangan sampai retail tahu duluan. Jadi mereka keluar duluan, setelah retail panic selling mereka sudah aman. Dan jika kita lihat secara grafik, selama UMVR masih bertahan di atas garis EMA 50, UMVR masih akan sideways. Jadi minimal tidak downtrend. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila ternyata dalam satu minggu ke depan asing masih terus keluar dengan jumlah besar. UMVR ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, harus amati terus pergerakan saham UMVR ini. Selama masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada tepat di harga 4.500 dan asing sudah mulai mereda distribusinya, UMVR masih aman karena minimal masih sideways. Tapi apabila ternyata garis EMA 50 terlewati, hati-hati, UMVR berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 4.000 sampai 3.800. Dan secara tren UMVR akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham UMVR, tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa entry untuk trading jangka pendek dan swing trade. Jadi apabila berhasil rebound, teman-teman entry. Apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 5.000, teman-teman take profit. Dan apabila ternyata garis EMA 50 terlewati, teman-teman harus bisa cut loss. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Gudang Garam. Gudang Garam hari Jumat kemarin ditutup turun 0,92% ke harga 34.875. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Gudang Garam masih bergerak sideways di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi jika kita lihat, setelah berhasil break dari garis EMA 50, sempat menyentuh garis EMA 150, gagal break, turun kembali menyentuh garis EMA 50, masih bisa rebound. Dan saat ini mulai sideways di sekitar garis EMA 150. Yang saat ini berada di harga 35.450. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 33.650. Trend sideways ini karena investor dan trader masih wait and see untuk melihat apakah tarif cukai tahun depan naik atau tidak. Karena apabila ternyata masih lanjut naik untuk tahun 2022,
kemungkinan besar saham-saham rokok akan mulai bergerak turun kembali. Karena itu saat ini masih wait and see. Apabila ternyata ada informasi tahun depan tarif cukai tidak naik, saham-saham rokok ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin membeli saham-saham rokok, saran saya wait and see juga, karena saat ini juga bisa kita lihat trennya masih sideways. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga masih sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini juga masih disertai distribusi dan asing juga melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu depan juga gudang garam masih ada potensi sideways dengan range harga di garis EMA 50 dan 150. Jadi pergerakannya masih akan di sekitar kedua garis ini. Masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50 dan masih ada potensi untuk rebound selama belum keluar berita atau kepastian apakah ada kenaikan untuk tarif cukainya. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah masih bisa hold, tapi apabila ternyata garis EMA 50 terlewati, pertimbangkan untuk take profit dulu. Berikutnya saya menganalisa saham Keras. Keras hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 535. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Keras sudah mulai balik kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support. Jadi saat ini tepat di harga 535. Sedangkan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di harga 525. Sebelumnya Keras memang sempat naik lumayan tinggi dan telah naik mencapai target analisa di harga 580. Tapi selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila kita lihat candle seperti ini pada saat kenaikan, teman-teman sudah harus hati-hati. Ini artinya dorongan ke atas sudah mulai melemah. Dan sebaliknya, pasukan bear atau pasukan untuk mendorong turun sudah mulai kuat kembali. Jadi dari posisi ini bisa kita lihat saat menyentuh resisten harga 580, Keras kekuatan untuk dorong ke atas sudah mulai melemah dan keesokan harinya ternyata langsung dibuat turun. Jadi saat ini Keras berpotensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Apabila garis EMA 50 juga terlewati, hati-hati Keras akan balik kembali turun mengetes harga 500. Jadi secara tren akan mulai jelek kembali karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan 2% lebih ini juga bisa kita lihat masih disertai distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi pada penurunan ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 500, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata garis EMA 50 terlewati, pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Keras, bisa pantau saham ini. Karena saat ini masih berada di atas support di EMA 50 dan 150. Apabila teman-teman lihat Keras masih bisa bertahan di atas kedua garis support ini dan terbentuk candle hijau, teman-teman bisa entry. Dengan target take profit di sekitar harga 550 sampai 580. Karena bisa kita lihat beberapa kali harga 580 masih bisa menahan kenaikan dari saham Keras ini. Jadi ini bisa kita jadikan target untuk take profit apabila terlihat masih gagal break. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham BRPT. BRPT hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 975. Bisa kita lihat di grafik. Kemarin BRPT sudah naik menyentuh harga 1000. Jadi sudah mencapai target analisa pada video sebelumnya. Dan bisa kita lihat harga 1000 juga sebelumnya saya jelaskan bahwa ini merupakan resisten yang kuat. Jadi selain garis EMA 150, masih ada resisten kuat atau resisten psikologis di harga 1000 yang harus ditembus BRPT untuk mulai bergerak uptrend. Selama masih gagal break di harga 1000, BRPT masih belum uptrend. Karena memang setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 1000 bisa kita lihat BRPT selalu gagal. Dan untuk candle ini juga bisa kita lihat hampir mirip dengan Keras tadi. Bergerak naik beberapa hari, pada saat kenaikan menyentuh resisten terbentuk candle dengan shadow ke atas yang lumayan panjang, kita sudah harus hati-hati. Ini ada potensi untuk berbalik arah. Dan hari ini bisa kita lihat BRPT turun kembali menyentuh garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 970. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, penurunan 1% ini disertai distribusi.
Dan asing juga melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah sebelumnya 1 minggu terakhir ini melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di sekitar harga 900 sampai 920-an, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan BRPT turun di bawah garis EMA 150. Jadi apabila ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150, BRPT berpotensi untuk turun kembali menuju harga 900. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya saran saya tunggu BRPT berada di atas harga 1000 baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena saat ini walaupun ternyata minggu depan BRPT berhasil bertahan di atas garis EMA 150 dan terbentuk candle hijau, selama dia berhasil naik tapi menyentuh harga 1000 masih gagal break, jarak garis EMA 150 dengan 1000 lumayan dekat. Tadi apabila ternyata gagal break dan dia turun kekuatannya lebih besar, potensinya lebih besar untuk turun menembus garis EMA 150 ini. Jadi resiko teman-teman untuk loss akan lebih besar. Jadi lebih amannya teman-teman tunggu di atas harga 1000 atau pada saat konfirmasi break di harga 1000 baru teman-teman entry, karena target berikutnya itu di harga 1100. Jadi range-nya lebih jauh daripada apabila teman-teman beli di harga 970 sampai 980, range untuk take profit itu di harga 1000. Apabila teman-teman bisa trading cepat masih oke. Teman-teman beli di sekitar garis EMA 150 pada saat rebound, secepatnya take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1000 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.